Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat ini adalah pukul 2:30 malam. Ya biasalah kita berkunjung hadir rasa kita kepada Allah dan Rasul di keheningan di mana para ruh saudara kita sedang digenggam oleh Tuhannya. Jadi pada video ini saya hendak menanggapi, kalau tadi sebuah komentar ya, kalau sekarang beberapa komentar dari salah seorang penonton video kita. Di komentar yang pertama beliau mengatakan, mengapa pelajaran yang Anda sampaikan ini sama dengan organisasi tertentu? Itu adalah organisasi sesat. Dan saya melihat konsep Anda sama dengan konsep mereka. Nah, lalu saya jawab, saya bukan organisasi itu, tetapi konsep saya sama dengan konsep mereka. Hanya saja perlu Anda ketahui bahwa konsep bisa sama, misalnya Al-Quran, hadis, catatan dari sebuah kelompok Islam atau organisasi Islam, bisa sama, tetapi cara kita memahami, paham dan maknanya ya berbeda. Jadi saya contohkan, Islam di Indonesia ataupun Islam di mana saja, dasarnya sama, Quran, Sunnah. Tetapi kok mereka tampil dengan berbagai macam aliran dan berbagai macam paham. Ya maksud saya menyampaikan itu kepada saudara kita yang mengkritik tadi, ya agar dia bisa berpikir. Setidak-tidaknya dia meluaskan wawasannya bahwa konsep yang sama itu biasa itu. Tapi paham dan makna yang kita pegang, yang kita tangkap berbeda. Itu juga biasa. Nah itu. Nah kemudian dia beri lagi komentar yang kedua. Komentar yang pertama itu saya hapus. Ya saya tidak ingin beliau lama di dalam hukumnya Allah dan Rasul. Ya karena seketika kita mengatakan orang lain kafir, munafik, fasik, sesat, itu berat resikonya saudaraku. Nah karena saya cinta kepada beliau, saya hapus. Jangan nanti ditonton lagi orang lain, dibaca orang lain, maka berkembanglah dia itu. Ya kalau dapat dengan orang yang berpikirnya bersih, jernih, cerdas. Tapi dapat dengan orang yang sama pola pikirnya, sama pola rasanya, maka itu akan berkembang menjadi tidak baik. Nah bukan berarti saya takut untuk dikatakan keliru, salah, dan sesat. Karena dari jauh-jauh hari saya katakan bahwa kalau ada orang mengatakan saya itu jelek, ya, buruk, keliru, salah dan sesat, ya memang saya sesat. Ya. Nah, kenapa Pak Abu mengatakan kata itu? Ya, karena saya merasakan bahwa setiap kebenaran yang dibuat oleh siapapun, termasuk saya, di hadapan Allah itu belum tentu benar. Di hadapan Rasul belum tentu benar.
Bahkan ini dikuatkan dengan setiap kita sholat. Setiap sholat kita membaca Al-Fatihah. Nah, di dalam Al-Fatihah itu kita tidak boleh tidak mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah kepada jalan yang lurus. Padahal saat itu kita sedang berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat kita, di dalam rasa batin kita. Tapi kita masih menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Nah, dalam persepsi kita, dalam zon kita, persangkaan kita saat itu, kita sudah sampai loh kepada jalan yang lurus. Tapi tetap kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Ini maknanya adalah meminta kepada Allah supaya kapasitas, kualitas kebenaran yang kita yakini hari ini ditingkatkan lagi. Kenapa ada bahasa seperti itu? Boleh jadi kebenaran yang kita katakan benar hari ini, ternyata di hadapan Allah Rasul belum benar sama sekali. Siapapun kita, apapun kita, sejauh apapun pengalaman pemahaman kita tentang agama ini. Karena tidak mungkin kebenaran Allah, kebenaran Rasul itu sama dengan kebenaran kita. Tidak mungkin. Tetapi Allah Maha Bijaksana, Dia tidak pernah menyalahkan hambanya, menjelekkan hambanya, apalagi mengatakan hambanya sesat, kafir, selama hamba itu sedang berjalan menuju Allah dan Rasul untuk keselamatan. Tidak ada. Ya, ini Allah loh. Allah dan Rasul saja tidak pernah mengatakan kita ini salah, keliru, sesat, kafir. Ya selama kita sedang, ingat ya, sedang berjalan menuju kepadanya. Karena Allah sangat paham segala sesuatu yang kita alami hari ini, yaitu hidup, itu adalah bentuk proses daripada segala sesuatu. Termasuk paham. Nah, secara real, secara zahir, Allah akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita lahir dahulu. Adakah kita lahir langsung bisa berjalan, berlari, berkata-kata, langsung bisa bekerja? Tidak ada. Kita lahir dalam kondisi mata belum bisa melihat, belum bisa tersenyum dan tertawa, walaupun pendengaran kita sudah melihat usia. Makanya kita diazankan. Kemudian kita mulai bolak kanan, bolak kiri. Kemudian kita melungkup, ngesot perut, merangkak, ya, berdiri jatuh, berdiri, jalan selangkah, 2 langkah jatuh, sampai kita bisa berjalan, sampai kita bisa berlari, sampai kita seperti ini. Semua itu kata Allah ada prosesnya. Allah tidak mau menyalahkan kita. Kenapa kamu waktu lahir belum bisa tertawa? Waktu lahir kamu tidak langsung bisa merangkak, berdiri dan berlari. Kenapa? Tidak mungkin Allah bertanyakan itu. Dan tidak mungkin Allah menyalahkan kita seketika kita berdiri, jatuh, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh. Tidak mungkin. Begitu juga Rasul. Nah, seketika kita sekolah TK, taman kanak-kanak ya, SD, SMA, kuliah, strata 1, strata 2, strata 3, sampai profesor. Di SD saja 6 tahun kita. Allah tidak pernah mempersoalkan, kenapa kamu TK dulu? Harus langsung profesor loh. Tidak ada. Kenapa di SD kamu harus 6 tahun? Kelas 1 dulu, 2, 3, 4. Kenapa tidak langsung kelas 6? Tidak ada.
Dan Allah tidak menyalahkan kita dalam situasi dan kondisi itu. Karena itulah proses. Nah, ini saya angkat agar saudara saya mengatakan saya tadi adalah sesat. Bahkan dikatakan menipu, munafik. Maaf betul, kalau saya tidak tersinggung dengan kalimat itu, tapi saya prihatin. Saya tidak tahu apakah yang berbicara dengan saya dengan tulisan tadi apa itu sudah tua, apakah kapasitas di masyarakatnya sudah profesor doktor, saya tidak tahu. Tetapi dari cara dia bersuara, cara dia berkata, sebagai kesimpulan daripada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, maka saya melihat kelasnya. Saya melihat kapasitas akal fikirnya. Sebegitu mudah dia mengatakan orang lain sesat, orang lain penipu, orang lain munafik. Karena waktu itu dia mengatakan sebuah organisasi Islam yang dia katakan sesat, kebenaran konsepnya organisasi itu saya bawakan. Maka saya katakan saya punya konsep yang sama dengan beliau, karena ini konsep mereka itu benar adanya. Tetapi saya bukan di situ. Nah, dia tetap ngotot mengatakan. Nah, ngototnya ini menunjukkan sifat pemaksaan kehendaknya dia. Padahal saya katakan dengan jujur, mereka yang dikatakan beliau itu sesat, itu saudara saya loh. Sahabat saya, teman saya, keluarga saya. Saya pernah ada di dalamnya. Saya pernah ada di dalamnya. Sebagaimana saya di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, ya, di beberapa organisasi Islam, saya ada di dalamnya. Begitu juga tentang torikat dari Nasabandi, Satari, Qadiri, Tazali. Saya pernah ada di dalamnya. Nah, kembali kepada organisasi yang dia katakan organisasi sesat tadi. Jujur saya katakan, konsep mereka itu baik dan benar, bersih dan lurus. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah ada di dalamnya. Hingga detik ini saya tidak pernah menyalahkan mereka. Nah, kemudian saya katakan kepada beliau yang mengkritik tadi, saya punya konsep yang sama dengan mereka. Tetapi berbeda cara saya memahami. Paham dan maknanya. Itu saya berkata jujur loh. Yang dia katakan saya penipu, dia katakan saya itu membohongi jamaah, dia katakan saya itu munafik. Sekali lagi saya katakan, Allah saja tidak pernah menyalah-nyalahkan hambanya selama hamba itu sedang berjalan menuju kebenaran dan kebaikan demi keselamatan menuju Allah Rasulnya. Tidak pernah Allah menyalahkan. Yang Allah salahkan itu adalah kita yang tidak mau memperhatikan, mempelajari, meneliti apa yang menjadi perhatian kita. Itu Allah salahkan itu. Makanya Allah katakan, janganlah kamu memperkatakan kata jika kamu tidak ada pengetahuannya tentang yang dia katakan. Kan ada kalimat tuh. Surah Al-Isra ayat 36.
Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Janganlah kamu mengatakan kata yang kata itu bukan pengalamanmu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya Allah. Bukan nanti, hari ini akan ditanya oleh Allah melalui orang-orang banyak. Jadi kita tidak boleh mengatakan kata yang kita tidak tahu. Apalagi perkataan itu, ungkapan itu, pernyataan itu kita dapat dari orang ke orang, bukan berdasarkan penelitian. Saya khawatir ya, yang mengkritik saya ini adalah seorang profesor, doktor, magister, sarjana. Karena yang namanya sarjana, magister, doktor, apalagi profesor, itu ahli peneliti loh. Ya, yang di dalam pekerjaannya, kalau memang persoalan penting, dia cari datanya, baik tertulis ataupun non tertulis. Dia pelajari faktanya. Kalau perlu dia masuk ke dalam apa yang dia katakan sesat tadi. Ada yang mengatakan, oh tidak perlu kita masuk ke dalam sesuatu yang kita anggap sesat. Ungkapan itu keliru. Karena kita mengatakan orang lain sesat sementara penelitian belum kita laksanakan. Penelusuran belum kita laksanakan. Pencarian fakta dan data belum kita laksanakan. Itu keliru. Maka masuk ke dalam kelompok itu adalah bagian daripada penelitian. Bagian daripada pencarian data. Ya, selama di dalam kelompok itu tidak ada larangan untuk bersyahadat, untuk sholat, berpuasa, zakat, dan haji. Kenapa tidak? Why not, kata orang sekarang. Supaya apa? Supaya data kita valid. Fakta yang kita dapat itu bersih dan benar. Tidak omon-omon, kata Pak Prabowo. Ya, kalau kita cuma dapat informasi dari orang ke orang, kata-kata para guru dan dosen yang kita anggap mereka benar, sementara kita sendiri tidak melihat, tidak mengetahui persoalannya, itu fasik hukumnya, saudaraku. Makanya saya hapus komen-komennya beliau itu, karena terlalu lama beliau nanti menderita dalam hukum kefasikan itu. Saya kena percaya beliau belum akan menonton video saya itu dari A sampai Z. Ada 500 lebih video saya. Belum tentu dia menonton semuanya, belum tentu. Kalau dia menonton semuanya, dia akan melihat betapa saya tidak pernah mengajak orang membenci orang, iri dengki kepada orang, hasut fitnah kepada orang. Bahkan saya mengajak kita ini tawadhu di hadapan Allah dan Rasul. Rendah hati, rendah diri terhadap sesama saudara. Tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa benar. Biarlah kita dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Tidak usah pula kita membenarkan diri sendiri. Karena kapasitas kita untuk membenarkan sesuatu di luar diri kita, apalagi diri kita, dibanding dengan sang penilai Allah dan Rasul tadi, tidak ada apa-apanya. Kan begitu. Jangankan saudara sesama muslim, tidak saya katakan kafir, tidak saya katakan munafik, fasik, sesat. Saudara kita di luar muslim pun tidak berani saya katakan mereka kafir. Tidak berani saya. Karena saya paham betul betapa hidup ini adalah sebuah processing yang sangat besar. Mencakup semua aspek. Termasuk masalah agama. Toh kalau kita melihat orang salah, keliru dalam perjalanannya mencari kebenaran terhadap Tuhan, itu hal yang biasa itu.
Sekali lagi saya katakan, Allah saja tidak pernah menyalahkan mereka. Rasul pun begitu. Kenapa? Karena mereka sedang berjalan mencari kebenaran itu sendiri. Ya, kecuali kalau mereka mentok dan tidak lagi mencari kebenaran. Itu lain persoalannya. Bahkan ada yang sudah mentok, tidak lagi mau mencari kebenaran, justru tetap Allah perhatikan dia. Allah beri petunjuk dia. Sehingga dia menjadi mu'alaf. Menjadi muslim. Bukan berarti saya mengatakan yang tidak muslim itu sesat, tidak. Kafir apalagi, tidak. Tapi ini saya berbahasa dalam bahasa muslim. Jadi saudaraku, begitulah pengertian profesor, doktor, magister, sarjana tadi. Setiap suara, kata, informasi dari orang harus kita kuasai dengan baik dan benar. Caranya kita meneliti. Jangan sampai kita memponis orang, menghukum orang. Ternyata di hadapan Allah dan Rasul, orang itu tidak seperti yang Anda katakan tadi. Sesat, pembohong, munafik pula lagi. Jelek betul organisasi itu dalam pandangan Anda. Ya. Padahal Anda belum ada di dalamnya. Anda belum pernah mempelajarinya. Anda tuduh pula orang lain yang punya konsep dengan itu sama sesatnya. Nantilah dulu kita cerita tentang mempertuhan guru, tokoh. Menghadirkan guru, tokoh dalam sholat. Nanti kita cerita itu. Itu terlalu jauh saya menyampaikan kepada Anda. Tapi kalau Anda menonton video saya, cerita yang seperti itu sudah banyak saya buat videonya. Tapi tontonlah dengan kerendahan hati, keikhlasan jiwa, ketulusan rasa. Mudah-mudahan Anda akan mendapat petunjuk daripada Allah dan Rasul. Jangan menonton video orang lain itu dengan kebencian, keinginan untuk memojokkan, menjatuhkan, menghinakan. Selama video itu bertujuan baik dan benar menuju Allah dan Rasul, kepada keselamatan, tidak boleh Anda seperti itu. Sekali lagi saya katakan, Allah dan Rasul saya tidak mau menyalahkan hambanya. Ya, mengatakan hambanya keliru, salah, sesat, kafir. Tidak mau. Selama hamba itu sedang berjalan kepada kebenaran. Karena itu adalah sebuah proses yang harus dialami oleh sang hamba. Jatuh bangun, benar salah, hitam putih, itu proses. Selama kita hidup, konsep ini belum selesai kita baca, saudaraku. Anda hati-hati kalau Anda berkata-kata. Saya tidak marah, tidak kesal, tapi inilah cara dakwah saya menjelaskan. Ya. Nah, mari kita masuk kepada ayat yang saya maksud tadi. Oke? Nah, ini ayatnya. Surat Al-Hujurat, ya, surat nomor 49 ayat 6. Di situ dikatakan oleh Allah melalui Rasulnya, oleh Rasul pia Nabi kepada sahabat saat itu. Lalu ditulis pada pelepah kurma, kayu-kayu, tulang-tulang, batu-batu. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, apalagi kitab belum ada. Namun kita temukan hasilnya pada surat Al-Hujurat, ya, surat nomor 49 ayat 6. Ini saya bacakan ya, Anda perhatikan. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayun. Nah, itu. Ya. Nah, apa artinya? Wahai orang beriman. Orang beriman di sini Anda harus paham. Itulah dia yang mendengar telinga kita, melihat di mata kita, merasa di hati kita, berpikir di otak kita. Orang beriman itu adalah roh kita. Yang dia pernah melihat Allah, tidak nyata Allah, maka nyata sifatnya.
wujud sertanya, utusannya, nama utusan itulah Muhammad. Makanya dia dikatakan, hai orang beriman. Dalam hal ini, jangan Anda katakan hanya orang yang bermerek Islam. Tidak. Semua hamba-hamba Allah yang bernama manusia, yang dalam artinya ada roh, nah roh itulah orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayun. Hai orang beriman, hai roh, hai diri kamu yang sebenar diri. Jika datang orang fasik kepada kamu membawa berita, cek dulu, pelajari dulu, teliti dulu. Jangan langsung kamu tampung, kamu terima, langsung kamu ceritakan kepada orang. Apalagi kamu katakan langsung sesat, munafik, kafir. Jangan, kata Allah. Tidak begitu cara hidup. Nah, supaya apa? Dikatakan di sini, supaya antusibu kauma bijahalatin fatusbihi hu ala ma fa'alatum nadimin. Jadi penelitian yang kita lakukan, penyelisihan yang kita pelajari, supaya jangan sampai kita memponis orang, mengatakan orang itu keliru, orang itu sesat, orang itu penipu, munafik, mengkafir-kafirkan orang. Maksud Allah itu seperti itu. Anda kan muslim, saya juga muslim, semua kita adalah muslim. Artinya mencari kedamaian, kerukunan, kesejahteraan bersama. Ini pelajaran yang baik loh dari surat Al-Hujurat yang sampai di kita hari ini. Ini pelajaran yang sangat baik dalam bermasyarakat dan bersosial, supaya kita jangan saling singgung menyinggung perasaan sesama muslim terhadap non muslim sekalipun. Tidak boleh. Pelajari dulu. Jika datang orang membawa berita, kisah, pelajari dulu. Wah, itu kelompok itu sesat. Ada tampung langsung ada ceritakan pula, oh itu sesat. Tidak boleh begitu. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Ya Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Jika datang orang fasik membawa berita, maka tabayun dulu. Cek dulu kebenarannya, teliti dulu. Anda tahu tidak siapa itu orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang menyuarakan suara, mengatakan kata tentang seseorang atau sekelompok orang yang bahasa itu mereng. Itu tadi, yang mengkafir-kafirkan orang, memunafik-munafikkan orang, mengatakan orang pembohong, sesat. Nah, itu dia ucapkan karena dapat info dari orang pula. Itulah orang fasik. Ya. Orang yang membawa berita itu fasik, yang menerima juga fasik. Terlepas apakah dia seorang profesor, magister, sarjana, ulama, kiai, ustadz besar, kalau dia menyampaikan informasi tentang seseorang atau sekelompok orang bukan hasil penelitian yang mendalam, status dia adalah fasik, saudaraku. Makanya komen-komennya Anda itu saya hapus, karena saya tidak ingin Anda itu lama fasiknya. Karena saya tahu persis persoalan saya. Tidak mungkinlah saya itu menganut paham yang sesat, kemudian saya menyesatkan orang lain. Anda terlalu menghina. Seakan-akan Anda katakan saya doyan neraka loh. Ya, doyan kesalahan, doyan kekeliruan. Paling dakwah, mengajak orang kepada baik dan kebenaran menuju Allah dan Rasul. Tidak ada upahnya ini. Sebuah perjuangan individu, tidak ada organisasi saya ini. Gitu. Makanya saya hapus komen-komen Anda itu. Terlalu lama Anda menjadi orang fasik. Ya. Orang fasik itu adalah orang yang menyuarakan suara, mengatakan kata berdasarkan cerita orang ke orang, bukan berdasarkan penelitian. Kenapa Anda kira itu fasik itu enak? Gampang.
Anda perhatikan nih, surat As-Sajdah ya, surat nomor 32 ayat 20. Di situ dikatakan, wa ammal lazina fasaku fama wahumun naro ulama aradu ayahruju minha uaidu fiha wa qila lahum zuku azaban nari lazi kuntum bihi tukazibun. Ini orang-orang fasik itu ya, tempatnya adalah di neraka. Setiap mereka masuk neraka, kemudian keluar lagi neraka, dimasukkan lagi. Begitu. Dikatakan kepada mereka, rasakan oleh kamu azab, fazuku azaba tadi. Ya, rasakan oleh kamu azab, azab neraka. Kenapa? Bima kuntum takzibun, karena kamu berbohong. Anda menyuarakan suara, mengatakan kata, termasuk saya yang berceramah ini, kalau bukan berdasarkan pengalaman, rasa batin yang dalam, saya ceritakan, bohong dong saya. Mengatakan kata yang bukan saya dengar, yang bukan saya lihat, yang bukan saya rasakan. Bohong saya itu. Walaupun ini sebuah kebenaran. Di hadapan Allah saya itu pembohong. Makanya tidak boleh mengatakan kata kalau bukan pengalaman. Nah, lebih bohong lagi kita mengatakan kata kalau kata itu dari orang ke orang, di luar penelitian, tanpa penelusuran, lebih bohong lagi. Makanya fasik. Orang yang menyuarakan suara mengatakan kata tentang seseorang, sekelompok orang tanpa penelitian, itu fasik hukumnya. Makanya saya hapus komen-komen Anda itu. Ya. Saya katakan, konsep boleh sama, Quran, Sunnah, catatan organisasi. Tapi paham dan makna yang saya tangkap berbeda. Wajar saja itu. Karena kapasitas akal fikir seseorang itu tidak sama, saudaraku. Pohon di hutan tidak sama tingginya. Artinya, mengajarkan kepada kita kapasitas manusia itu tidak sama. Baik dalam merasa, dalam berpikir, dalam berkesadaran. Tidak sama. Itulah yang menyebabkan dia beramal, berbuat, juga tidak sama. Ini dipahami oleh Allah dan Rasul. Pemahaman ini diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada mereka yang mau belajar. Bukan kepada mereka yang membabi buta menerima pendapat orang, langsung mengatakan, bukan itu. Ya, semoga Anda betah menonton video saya ini sampai akhir. Karena saya membicarakan Anda loh. Saya katakan, organisasi yang Anda katakan sesat itu adalah saudara saya, sahabat saya, teman saya, bahkan di dalamnya keluarga besar saya. Saya pernah ada di situ. Saya lihat konsep pelajaran mereka, satu pun tidak ada yang salah. Satu pun tidak ada yang keliru. Semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah. Guru mereka yang mengajar mereka, termasuk saya waktu itu, bukan menceritakan kata-kata orang, bukan omon-omon, tapi berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan apa yang beliau ajarkan, itu yang saya tangkap. Saya coba mempraktekkan apa yang disampaikan, ternyata real adanya. Bahwa kita bisa menceritakan sesuatu karena itu adalah pengalaman kita. Hanya saja, nah, perhatikan ini ya, hanya saja di dalam menangkap, memahami pelajaran di organisasi yang Anda katakan sesat tadi, saya berbeda paham dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan saudara saya berbeda paham. Cara memahami itu berbeda. Kalau guru tahu persis itu. Kalau tokoh di organisasi itu tahu persis kalau terjadinya perbedaan itu wajar. Tapi saudara saya kan tidak tahu. Sahabat saya tidak paham. Teman saya tidak mengerti. Makanya saya tidak ada di dalam organisasi itu.
Anda cek dari Dewan Pimpinan Pusat sampai Dewan Pimpinan Daerah. Saya kan tinggal di Bengkulu. Anda cek. Ada enggak nama saya di situ? Sebagai pengurus saya tidak di situ. Enggak ada nama saya. Apalagi sebagai pemuka, sebagai pendakwah. Otomatis sebagai jamaah, saya juga tidak ada di situ. Tapi ada kalanya saya datang, ada kalanya tidak. Begitu juga di Muhammadiyah, ada kalanya saya datang, ada kalanya tidak. Begitu juga di NU, di torikat-torikat lain. Untuk silaturahmi. Itu yang saya maksud, bahwa konsep saya sama, tapi paham dan maknanya berbeda. Kalau paham dan makna saya dengan mereka itu sama, berarti saya sudah di dalam itu. Saya sudah menjadi pengurus, jangan-jangan saya sebagai pendakwahnya. Ya. Dan perlu Anda ketahui, dulu saya pendakwahnya loh. Tapi karena perbedaan paham dan makna yang saya katakan tadi, maka saya tidak lagi di situ. Bahkan pernah ketua DPD, ya, Dewan Pimpinan Daerah Kota Bengkulu, memasukkan nama saya untuk menjadi pendakwah di organisasi yang Anda katakan sesat tadi. Hilang nama saya, dibuang orang. Sebegitu tidak setujunya mereka itu kalau saya ada di situ. Itu makanya saya katakan, konsep saya dengan mereka sama, tapi paham dan makna yang saya tangkap itu berbeda. Bukan saya membohongi. Ya. Tidak. Kalau Anda katakan saya pembohong, kan Anda mengatakan begitu. Anda katakan pula saya munafik. Walaupun menurut saya, wah, berani sekali Anda. Gitu. Nah, jadi saya itu berkata jujur. Saya akan menyampaikan pelajaran-pelajaran mereka karena konsepnya benar berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi versi saya, bukan versi mereka. Mengenai masalah yang Anda katakan, mempertuhan guru. Guru itu dijadikan Tuhan. Ya. Menghadirkan guru dalam sholat. Menurut Anda itu sesat. Dari ucapan Anda tadi, sudah saya baca kelas Anda itu di kelas berapa. Posisi Anda di posisi yang mana. Sudah saya tangkap, meskipun mungkin Anda adalah besar. Mungkin adalah Anda ulama kiai. Saya kan tidak tahu Anda siapa. Karena untuk mengetahui seseorang itu cukup daripada hasil daripada pencernaan penglihatannya, pendengarannya, pemikirannya, perasaannya yang dia lafazkan untuk suara kata, baik tertulis ataupun non tertulis. Kita bisa baca, saudaraku. Hati-hati kita yang berpangkat, bergelar. Apalagi pangkat yang tinggi, kiai, ulama, ustadz. Dari suara kata Anda, orang bisa menilai Anda itu kelas berapa. Makanya dalam kajian Islam itu nilai seseorang bukan terletak pada gelar, posisi di masyarakat, tapi terletak pada takwanya, kata Allah dan Rasul. Karena orang takwa, innaha min taqwa qulub, itu adalah ruh. Kapasitasnya berbeda-beda. Ada yang tinggi, yang sedang, ada yang di bawah. Meskipun mereka tidak bersekolah. Anda kan paham dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hingga Nabi Muhammad, tidak ada yang sekolah. Tidak ada yang profesor doktor. Tidak ada yang punya jabatan. Paham kan? Nah, tapi mereka punya pengikut. Mereka punya risalah. Mereka punya kitab, punya suhuf yang dianut oleh pengikutnya hingga akhir zaman. Jangan Anda kira orang yang tidak sekolah, yang tidak berpangkat, bertitel itu tidak tahu apa-apa. Karena masalah agama, bahkan non-agama, banyak orang yang tidak sekolah lebih mengerti daripada orang bersekolah. Anda pahami itu. Nah, makanya saya katakan, seketika kalau seandainya Anda katakan mereka itu sesat hanya karena
Anda katakan mereka mempertuhankan guru, menghadirkan guru di dalam sholat. Anda harus belajar dulu. Siapa Allah, siapa Tuhan. Anda harus belajar dulu. Takut nanti Anda keliru mengatakan. Ya, saya katakan konsep pelajaran mereka itu satu pun tidak ada yang salah. Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu yang saya ketahui. Dalam pandangan saya mereka itu tidak sesat. Berani saya katakan itu karena saya pernah di dalamnya. Anda bagaimana? Pernahkah Anda di dalamnya? Tak mungkin. Saya pelajari dari A sampai Z apa yang mereka pelajari. Paham saya. Tapi sayang 1000 kali sayang, antara saya dengan mereka, cara memahami pelajaran itu berbeda. Akhirnya paham pun berbeda. Tapi saya mengerti apa yang mereka maksud. Ya. Ini contoh. Apa perbedaan Allah dengan Tuhan? Ini saya tanya sama Anda. Sekaligus bekal bagi penonton video saya. Oke? Jangan sampai Anda saja yang dapat, tapi yang lain menonton tidak dapat. Jangan, saya tidak mau. Apa perbedaan Allah dengan Tuhan? Coba Anda jawab. Tidak boleh kita kan, oh Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Tidak bisa begitu. Allah dengan Tuhan itu beda loh. Beda. Jadi Allah itu siapa Pak Abu Fikri? Siapa Allah? Saya jawab ya. Allah itu nama zat. Nama zat. Karena di alam semesta, bahkan di luar sentra alam, ada hukum yang namanya tauhid. Tauhid itu kan satu, tapi esa. Apa itu? Satu meliputi yang 4. Di dalamnya ada zat, di dalamnya ada sifat, di dalamnya ada asma atau nama, di dalamnya ada if'al. Itulah tauhid, itulah esa. Kalau satu itu meminta 2 dan 3. Kalau esa tidak, mentok di situ. Tetapi di dalamnya ada 4. Zat, sifat, nama, dan perbuatan. Nah, Allah itu nama zat. Bukan Tuhan. Itu nama. Dan nama ini hanya ada di 2 tempat. Di 2 posisi, di 2 keadaan. Yang mengadakannya kita. Kapan? Seketika kita menyebutnya. Allah, 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 Allah. Ada dia. Seketika kita menuliskannya. Alif, lam, lam, ha. Ada dia. Itulah nama yang Allah tulisannya. Allah sebutannya. Itu bukan Tuhan, saudaraku. Itu nama zat. Kalau Anda menyembah nama, tidak kenal dengan yang punya nama, Anda itu kafir, kata Allah dan Rasul. Anda itu akan mengingkari. Nanti akan saya jelaskan kenapa Allah harus mengatakan kita kafir kalau kita menyembah nama tapi tidak tahu siapa yang punya nama. Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Jadi Allah itu nama. Nama zat, bukan Tuhan. Nah, zat inilah yang bernama dengan nama Allah tadi. Jadi zat ini yang kita katakan Allah.
Karena namanya Allah. Ya. Zat ini dia berkata sendiri dengan dirinya. Apa katanya? Aku adalah bendahara tersembunyi. Aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk, dengan aku mereka mengenalku. Zat itu yang ngomong. Ya, omongan itulah ditangkap oleh Rasul, disampaikan oleh Nabi Muhammad, tertulis pada hadis qudsi. Paham? Nah, oleh karena zat itu ingin dikenal, dia harus menciptakan makhluk. Caranya adalah dia melahirkan, menzohirkan, memunculkan, membangkitkan sifatnya. Kalau Allah itu awal namanya alif lam al. Kalau sifatnya hamdu. Al itu artinya meliputi awal, meliputi akhir, meliputi zahir, meliputi batin, meliputi segala sesuatu sebelum dan sesudahnya. Itulah arti al. Hamdu itu sifatnya. Dia meliputi sifat yang menjadikan terpuji segala sesuatu. Mulai pada sifat sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Fatonah, dia cerdik lagi bijaksana. Hamdu itu punya sifat yang seperti itu. Kalau sifat ini digabung, sidik, amanah, tabligh, fatonah digabung, maka lahirlah sifat Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Sifat kasih dan sayang. Ini yang harus Anda pahami. Jadi zat itu adalah alif lam, sifat itu adalah hamdu. Makanya semenjak Allah tadi ingin dikenal, maka dia bangkitkan sifatnya. Maka setelah bangkit sifatnya, al tidak lagi al, tapi dia sudah berubah menjadi alhamdu. Paham? Allah tidak lagi zat, tapi dia sudah tenggelam di dalam sifatnya. Dia sudah menyatu dengan sifatnya. Maka bernama ianya dengan nama Alhamdu. Saat itu, seketika diurai sifat tadi menjadi Ahmad. Seketika nanti dia bertubuh, berbadan, berjasad sebagaimana kita, menjadilah dia itu Muhammad. Itu kajiannya, saudaraku. Nah, daripada Muhammad inilah dijadikan 4 pasal. Ya, ingat 4 pasal. Pertama kali, bumi yang diberkati. Namanya negeri Bakkah. Anda lihat surat Ali Imran 96 dan 97, di situ ada ceritanya. Yang kedua, aras di bumi atau Baitullah. Juga di surat Ali Imran ayat 96 97 ada di situ. Ketiga, surga neraka. Keempat, mukmin atau orang yang percaya kepada Tuhan. Mukmin adalah roh daripada semua roh. Roh malaikat, roh manusia, roh jin, roh angin, roh air, roh tanah, roh api, bahkan roh langit, roh bumi, roh laut, roh sungai, roh danau, roh tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur-sayuran, roh hewan-hewanan, semua roh tadinya dia satu asalnya, yaitu Muhammad, namanya mukmin. Nah, beginilah kisah itu, saudaraku. Jadi Allah itulah nama zat. Zat itu ingin dikenal, ya, ingin didengarkan suaranya, ingin didengarkan katanya, ingin dilihat perbuatannya, maka dia lahirkan sifatnya.
Itulah hamdu tadi. Maka dia bernama dengan nama Alhamdu atau Ahmad. Nanti kalau dia bertubuh, dia bernama dengan nama Muhammad. Paham itu? Nah, seketika Allah bersuara, Allah berkata, Allah memerintah, Allah melarang, Allah berbuat, mencontohkan kepada kaum, tidak nyata semua itu karena Allah itu gaib. Tidak bisa dilihat oleh kaum dan umat seperti kita. Makanya semua itu nyata di Rasul. Ya, Rasul itu namanya Muhammad juga. Tapi lebih tepat lagi dikatakan Alhamdu. Ya. Ternyata Allah gaib, Rasul juga gaib. Maka dinyatakan semua itu melalui nabinya atau via nabinya. Itulah Muhammad bin Abdullah. Manusia sama dengan kita. Ya. Jadi suara Allah, kata Allah, bahasa Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul, bahasa Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada Nabi Muhammad. Nah, barulah bisa didengar suara itu, bisa didengar kata itu, bisa dilihat contoh itu pada titik yang namanya Nabi Muhammad nih, saudaraku. Makanya Nabi Muhammad itu adalah wujud daripada Allah. Ingat, Nabi Muhammad itu wujud daripada Allah. Sedangkan Rasul tadi, ia ada dalam dada Nabi Muhammad. Bukan wujud, tapi wujud serta Allah. Kalau Allah itu zat wajibul wujud. Maka Allah ya Allah, Tuhan ya Tuhan. Tuhan itulah yang menyuarakan, mengatakan, menyatakan kehendak, suruhan dan larangan Allah. Itulah Tuhan. Dia adalah Rasul. Ya, dia adalah Rasul. Kalau Allah bukan Tuhan, yang Tuhan itu Rasul. Karena Tuhan itu definisinya menyuarakan suara, mengatakan kata, menyatakan perbuatan dan kehendak Allah. Itu Tuhan. Karena Allah gaib, Tuhan gaib, maka dikasih tubuh dia. Itulah Nabi Muhammad tubuhnya. Maka nampaklah suara, kata, perbuatan, perintah, larangan Allah pada Nabi Muhammad. Itu menyamakan Nabi Muhammad ini jadikan ikutan. Ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikut saya, kata beliau. Itu. Ya. Makanya beliau jadi contoh. Ya. Beliau jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul. Itu dia. Pada diri Rasul ada contoh yang baik bagi kamu. Bukan pada diri Nabi, pada diri Rasul, tapi nyata pada Nabi. Contoh itu. Paham tidak Anda? Lalu apanya yang mau dicontoh? Janggutnya, sorbannya, jubahnya, bahasanya? Tidak. Kita tidak mencontoh itu. Itu fisik Nabi yang kita katakan tadi. Yang kita contoh itu yang ianya ada pada Rasul. Rasul itu ada pada Nabi. Kan dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada contoh yang baik bagi kamu. Pada diri Rasul. Kebenaran Rasul itu ada dalam dada Nabi. Itu persoalannya yang harus Anda pahami. Apa yang perlu dicontoh? Bukan suara Nabi, bukan kata Nabi, bukan gaya Nabi. Tetapi akar. Akar tempat tumbuhnya suara, kata, dan perbuatan Nabi. Itulah sifat Rasul yang saya katakan tadi. Sidik, amanat, tabligh, fatonah. Itu yang ditiru. Kemudian yang diikut itu adalah Rasul. Karena dia yang tahu tentang Allah, Rasul.
Ya kalau di zaman Nabi Muhammad kan dia nyata pada Nabi Muhammad. Maka sahabat kan enak ikut Rasul tapi melalui Nabi Muhammad. Jadi dalam pelajaran ini saudaraku. Dalam. Makanya Allah ya Allah, Tuhan ya Tuhan. Itu. Sayang 1000 kali sayang, kita kadang-kadang blank cerita ini. Coba Anda lihat ayat kursi itu. Surah Al-Baqarah ayat 255. Tapi sebelum membicarakan Al-Baqarah ayat 255, coba berbicara tentang surat Al-Ikhlas. Apa bunyinya? Qul huwa Allah ahad. Ada? Ada. Katakanlah, dia Allah satu. Dia Allah satu. Satu yang bagaimana? Satu dalam kesatuan. Yang saya katakan tadi, Esa itu. Pada Allah itu ada zat, ada sifat, ada asma, ada perbuatan. Jadi kita cerita baru sebatas sifat. Dia sifat itu, dia wujud serta Allah itu, dia Rasul yang rasulkan itu, satu dengan Allah. Satu yang bagaimana? Harus jelas. Satu dianya dengan Allah. Tidak bisa dibedakan. Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah yang dia sampaikan melalui Rasul tadi kepada kaum tidak ditambah, tidak dikurang. Makanya sama persis, tidak berbeda. Oke. Yang kedua, satu dia dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin langsung ngomong sama kita, berbicara sama kita, memberikan contoh kepada kita. Tidak bisa langsung. Bukan Allah tidak mampu. Kitanya yang binasa kalau kita mendengarkan suara Allah. Kitanya akan hancur kalau melihat Allah. Jangankan Allah, nurnya saja binasa kita. Makanya dia perlu membangkitkan Rasul. Ya. Nah, Rasul inilah yang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memerintah perintah Allah, melarang larangan Allah, mencontohkan kehendak Allah kepada semua kita. Rasul pun gaib, makanya dia diberi tubuh, badan, jasad yang sama dengan kita. Itulah Nabi Muhammad bin Abdullah, orang Mekah, yang lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Pada tubuh itulah kita mendengarkan suara Allah, kata Allah yang disampaikan oleh Rasul yang alam dadanya beliau. Makanya pada surah Al-Kahfi dikatakan, Ana batsarum mitlukum. Ini kata Nabi Muhammad ini, aku adalah manusia sama dengan kamu. Tetapi dalam dadaku ada wahyu. Wahyu itu datang daripada Allah. Dia bersuara, dia berkata, dia memerintah, dia melarang melalui lisanku. Wahyu itu adalah nama lain daripada Rasul. Perlu Anda pahami itu. Nah, Rasul itulah Tuhan. Ya, Rasul itu Tuhan. Kalau Allah tidak Tuhan. Ini harus Anda pahami ini. Wah, berani sekali Pak Abu Fikri mengatakan itu. Lah, Allah sendiri mengatakan, Rasul sendiri mengatakan, nyata pada lisannya Nabi. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 255.